bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan jangan lupa aktifkan semua notifikasi agar setiap ada video streaming yang terbaru atau live streaming yang terbaru, maka Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya secara langsung. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Di pagi hari ini kita berjumpa kembali. Setelah kemarin pagi sore kita berjumpa dan kita mereview bagaimana kehidupan kita dari pagi sampai sore. Di pagi ini harapan saya tetap Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang sehat, kita semua dalam kondisi yang prima, kita tetap bisa menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Di pagi yang ini, yang indah ini, harapan saya Bapak Ibu Saudara juga bisa menikmati dengan memiliki tubuh yang sehat, kondisi tubuh yang prima. Dan apapun kondisinya, keadaannya, saya mengajak ayo tetap kita bersyukur kepada Tuhan, tetap kita percaya bahwa Dia menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Kalau kemarin-kemarin kita membahas bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan, lalu kita berjalan di dalam kehendak-Nya, ini semua seiringan dan kita harus sadar mengapa harus perlu kita berjalan dalam kehendak-Nya. Kalau kita tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan, sering sekali kita melakukan kesalahan. Sering sekali kita melakukan pelanggaran. Ketika kita melakukan kesalahan dan pelanggaran, otomatis kita membuat hidup kita ini bercacat dan bercela. Maka di pagi hari ini saya mengajak, mari Bapak Ibu Saudara kita fokus apapun yang kita lakukan di hari ini. Kegiatan apapun yang Bapak Ibu Saudara lakukan, baik bekerja, baik berusaha, berbisnis, ataupun juga mungkin yang buka toko, yang sebagai perawat, mungkin juga sebagai penjaga toko, apapun. Ayo kita tetap jaga hidup kita supaya tidak kedapatan kita bercacat dan bercela di dalam kehidupan ini. Berbicara bercacat dan bercela bukan karena kita melakukan dosa yang mungkin kita membunuh orang, kita menipu orang, kita menekan orang, atau kita menyingkirkan orang. Tidak hanya sebatas itu. Tetapi bercacat bercela di sini dalam hal sekecil apapun itu Bapak Ibu Saudara. Misalnya apa yang kita pikirkan tentang orang lain. Jangan sampai didapati ada cacat dan celah di dalam pikiran kita. Hati-hati. Sering kan kita sembarangan, wah mikirin orang ini begini, padahal sebetulnya belum tentu. Ini yang sering sekali terjadi. Sering sekali pikiran kita negatif kepada orang lain. Ketika kita negatif kepada orang lain, kita sudah melakukan kesalahan Bapak Ibu Saudara. Ini yang perlu dijaga. Ayo, jadi kalau kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, maka kita bisa hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Tetapi kalau kita tidak hidup di dalam hadirat Tuhan, maka kita tidak bisa hidup di dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Jadi kuncinya supaya kita bisa hidup di dalam kesucian, kekudusan, dan tidak bercacat, tidak bercela, maka kita harus berjalan di dalam kehendak-Nya. Ya, kita harus akui, kita harus jujur, kehendak kita selalu menyukakan dan menyenangkan daging kita. Selalu mengejar apa yang aku ingini, apa yang aku mau, itu yang sering sekali terjadi. Sehingga di dalam sikap, perbuatan, perkataan, pendengaran, bahkan keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita hanya mengacu kepada kebutuhan daging dan jasmani kita. Inilah yang membuat kita banyak melakukan kesalahan dan membuat kita hidup di dalam cacat dan celah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, di zaman akhir saat ini
Saya sering mengatakan bahwa kuasa kegelapan, setan, iblis, Lucifer dan antek-anteknya bekerja sangat giat, bekerja sangat keras, bekerja sangat gigih dengan tujuan apa? Tujuannya supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya ini tidak fokus kepada Tuhan, tetapi terseret dan terbawa keluar dari dalam kehendaknya Dia. Karena Dia tahu kalau kita hidup di dalam kesucian Tuhan, Lucifer dan antek-anteknya tidak akan pernah bisa menyentuh kita. Seperti yang saya alamin puluhan tahun yang lalu, ketika ada orang yang berusaha untuk meneropong, menerawang hidup saya, dan dia bisa meneropong, menerawang, seharusnya itu tidak bisa. Dan saya baru sadari pada saat itu ternyata kita tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan. Pada saat itu saya tidak tahu, dan sekarang saya menyadari, dan di saat itu saya hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kuasa kegelapan bisa meneropong hidup kita, bisa melihat ke dalam hidup kita, bisa menerawang ke dalam hidup kita. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita jaga sekarang. Setelah kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, semakin kita dewasa di dalam iman kita, kita harus menjaga hidup kita. Pak, Bu, Saudaraku, setan iblis tidak bisa menyentuh Bapak Ibu Saudara selama Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kesucian Tuhan. Lalu apa yang dia lakukan supaya dia bisa menjatuhkan, menghancurkan hidup kita? Yaitu dia berusaha bagaimanapun caranya dengan kelicikannya untuk menyeret kita semua agar keluar dari kesucian Tuhan. Dia kirimkan orang-orang yang bikin kesel kita. Dia kirimkan orang-orang yang bikin kita marah. Dia kirimkan orang-orang yang memancing emosi kita. Dan pada saat kita marah itulah kita keluar dari kesucian dan kekudusan Tuhan. Berarti marah salah dong. Kan sering sekali orang mengatakan Tuhan Yesus saja marah. Marah yang bagaimana? Apakah marah kita diizinkan? Apakah marah kita menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan? Nah ini yang harus kita pikirkan. Setan iblis dia pasti mengirim antek-anteknya. Orang-orang yang ada di sekitar kita, baik teman atau siapapun, memancing emosi kita, memancing kemarahan kita. Dan ketika kita terpancing, apalagi sampai mengucapkan kalimat gini ya, kalimat-kalimat kasar. Misalnya yang sering sekali anak-anak sekarang ini bilang kata anjir. Nah itu juga gak boleh. Ngapa? Itu berbahaya. Nah, itu sering sekali ya saya bilang kan, ada lagunya, kata nenek itu berbahaya. Nah hati-hati. Hati-hati. Pada saat kita berkata seperti itu, kita marah, kita kesel, kita keluar dari kesucian Tuhan, kita keluar dari kekudusan Tuhan, kita melakukan cacat dan celah, maka setan iblis bisa menyentuh, bisa masuk, bisa mengirimkan kuasa-kuasanya masuk dalam tubuh kita dan menghancurkan hidup kita dari waktu demi waktu. Mengerikan Bapak Ibu Saudara. Bahkan dia bisa menghancurkan ekonomi kita, dia bisa menghancurkan kehidupan kita semuanya. Dan terlebih lagi dia menyeret jiwa kita untuk ikut bersama dengan dia masuk di dalam kegelapan, kengerian, di dalam api yang kekal. Bapak Ibu Saudara pasti tidak mau kan? Ayo, saya mengajak di sini, hari ini, di pagi hari ini kita berjalan di dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Kita lakukan yang terbaik, jangan sampai kita berbuat salah, jangan sampai ada cacat dan celah di dalam kehidupan kita. Sehalus apapun dari mata kita, mungkin kita menikmati pergaulan dengan orang lain, hati-hati, itu bisa menyeret kita. Karena memang Lucifer, iblis dan antek-anteknya seperti itu. Lalu kita merasa itu kan biasa, itu kan normal, itu kan secara umum ya memang begitu. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Sehalus apapun kesalahan yang kita lakukan, yang kita tidak sadari, membuat hidup kita dapat diobrak-abrik oleh Lucifer dan antek-anteknya. Ya kita harus berjaga-jaga. Kenapa? Jangan sampai di akhir hari hidup kita masih porak-poranda. Jadi yuk dari pagi hari ini kita jaga. Kita banyak kegiatan ya sepanjang hari ini, sama saya juga banyak kegiatan. Pastikan ada yang bekerja, buka toko, berbisnis, ketemu orang, meeting, mengajar, banyak hal ya. Hati-hati, sering sekali ketika kita sudah mulai sibuk kita lupa sama Tuhan. Kok begitu? Ya
baik itu jemaat biasa, baik itu rohaniawan. Ketika dia sudah mulai sibuk dengan kegiatannya, baik itu pelayanan, baik dia pekerjaan, dia lupa sama Tuhan. Yang dia fokus adalah pekerjaannya, pelayanannya. Tetapi kita belajar yuk, kita bekerja, kita berbisnis, kita berusaha, tetapi tetap melibatkan Tuhan di dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Supaya tidak ada kebocoran-kebocoran halus dalam hidup kita. Kebocoran halus akan membuat ban itu kempes. Kebocoran halus di dalam hidup kita akan membuat hidup kita terpuruk, lama-lama hancur dan berantakan. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk tidak ada kebocoran-kebocoran seperti itu, maka kita harus ambil komitmen, kita harus berjuang menjaga hidup kita senantiasa dari detik demi detik. Jaga pikiran kita, jangan sampai kita justru memikirkan yang tidak baik. Kenapa? Disinilah tempat kita mengerami semua pikiran baik dan pikiran jahat. Kalau sudah dirami pikiran, maka lari ke mata kita. Mata kita, telinga kita, mulut kita, ini dia yang harus kita jaga. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai justru kita terlewatkan dalam hal ini. Kalau sampai kita justru tidak jaga, kita terseret keluar. Hati-hati. Mari Bapak Ibu Saudara, karena kegiatan kita banyak dari waktu ke waktu, ayo kita berjuang bagaimana menjaga setiap detik hidup kita, perilaku kita. Jangan sampai kecolongan. Hiduplah terus di dalam kesucian dan kekudusan Tuhan. Tapi ingat ya, kita tidak akan pernah bisa hidup di dalam kesucian Tuhan kalau kita berjalan sendiri dan tidak berjalan di dalam kehendak-Nya. Kita harus berjalan di dalam kehendak-Nya. Jadi ini berseri terus nih. Dari kemarin kita berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak mungkin berkenan kalau kita tidak berjalan di dalam hadirat-Nya. Dan kita tidak akan pernah bisa berjalan dalam kehendak-Nya dengan baik. Lalu kita mau hidup suci, hidup kudus kalau kita keluar dari kehendak-Nya. Dan ini bersambung. Setelah kita berjalan dalam kehendak-Nya, maka kita bisa hidup di dalam kesucian dan kekudusan-Nya senantiasa. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam kesibukan sepanjang hari ini, libatkan Tuhan. Ya, saya tahu Bapak Ibu Saudara banyak yang punya masalah, problem hidup, tetapi percayalah, Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati bisnis Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati usaha toko Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kesehatan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati karir Bapak Ibu Saudara sebagai pekerja karyawan apapun itu. Yuk kita bertekad hidup dalam kesucian kekudusan Tuhan dan tidak melakukan kesalahan, pelanggaran, cacat celah apapun itu di dalam kehidupan kita, karena ini sangat penting. Itu ya Bapak Ibu Saudara, pasti punya masalah kan, punya problem, pasti bisa dilewati. Kalau saya bisa, Bapak Ibu Saudara pasti bisa. Ingat, Tuhan sudah memberikan kuasa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ayo hadapi, jangan sampai kita kecolongan oleh Lucifer, setan iblis dan antek-anteknya. Ini berbahaya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu saudara-saudara kita mereka punya masalah atau tidak. Tetapi satu hal yang bisa kita lakukan, mari kita berkati mereka dengan cara apa? Dengan cara share video ini, sampaikan kepada mereka supaya mereka pun diberkati dalam kehidupannya. Dan mereka sadar bahwa dia harus menjaga hidupnya dalam kesucian dan kekudusan Tuhan supaya tidak ada cacat dan celah dalam hidup kita. Karena itulah yang menjadi sasaran daripada setan iblis untuk menyerang hidup kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, baru mengikuti channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan jangan lupa aktifkan semua notifikasi. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan komentar di kolom komen di sini. Shalom, hambanya berjuang bersama dalam Tuhan. Yes, Koweli, kita tetap bersama-sama berjuang di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang lainnya juga, kita tetap harus sama-sama berjuang. Karena di sini saya mengajak, ya di sini saya kontemplasi ini tidak bicara teori, tapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama berjuang hidup dalam kesucian Tuhan. Tuhan memberkati, salam transformasi.